Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita dalam Matius 18 ayat 10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Dalam bahasa Indonesia masa kini, terjemahannya ditulis, awas, jangan menghina salah satu dari orang-orang yang kecil ini. Kata orang-orang kecil ini bukan cuma sekedar anak kecil, tetapi orang-orang kecil imannya, kecil ekonomi, kecil pendidikannya, kecil latar belakangnya, kecil hidupnya, kecil hatinya. Sebab mereka punya malaikat yang selalu berbicara kepada Bapa yang di sorga. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 bahwa pada hari-hari terakhir ini terjadi masa yang sangat sukar. Bukan cuma bencana alam, tapi karena manusia mencintai dirinya sendiri. Menjadi hamba uang, selfish, self-centered, self-pity. Itu sebabnya Yesus sedang mengingatkan untuk kita jangan menganggap rendah atau menghina kaum yang kecil, supaya keadaan kita jangan tambah susah. Kata belajar untuk tidak merendahkan atau tidak menganggap rendah artinya belajar untuk menghargai kaum yang kecil. Kata menghargai itu artinya belajar mengasihi, belajar menghormati mereka, belajar memahami mereka, belajar mengerti mereka, belajar untuk memberi nilai tambah untuk mereka, belajar untuk memandang berharga mereka, belajar untuk menganggap penting mereka dan tidak memandang sebelah mata. Kenapa kita perlu menganggap penting kaum kecil? Yang pertama, karena mereka adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Kejadian 1:26, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Jadi setiap manusia tanpa terkecuali diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Berarti kalau kita merendahkan mereka, kita sedang merendahkan penciptanya. Kalau kita sedang menghina sesama, kita sedang menghina penciptanya. Dengan kita membenci orang, kita sedang membenci penciptanya. Sebaliknya, dengan kita menghargai sesama, kita sedang menghargai pencipta kita. Dengan kita mengasihi sesama, kita sedang mengasihi penciptanya. Dengan kita menghormati sesama, kita sedang menghormati Tuhan kita. Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Simple. Kasihilah sesama. Bagaimana cara menghargai Tuhan? Belajarlah untuk menghargai sesama. Coba Anda posisikan diri Anda pada orang tersebut yang dimana Anda menjadi kaum kecil. Tentu kita ingin dihargai. Kita tidak mau dipandang sebelah mata. Hidup mereka sudah susah. Tolong jangan ditambah susah karena celaan kita, karena sikap dan perbuatan kita. Ingat, dunia ini berputar. Hari ini kita di atas, belum tentu besok-besok masih di atas. Siapa tahu kita bisa ada di bawah. Jangan sombong. Apa yang Anda tabur, itu juga yang Anda tuai. Jadi kalau Anda tidak mau direndahkan orang, belajar untuk menghargai orang. Jangan merendahkan mereka. Yang kedua, kenapa kita perlu menganggap penting kaum kecil? Supaya keadaan kita jangan tambah susah. Jika mereka yang susah tidak ditolong, suatu kali mereka akan membahayakan kita. Bayangkan mereka tiduran karena perut lapar, mereka tinggal di tempat yang tidak nyaman, mereka nggak punya pendidikan yang tinggi, maka mereka bisa bikin huru-hara, mereka bisa bikin kekacauan. Tapi kalau perut mereka kenyang, hati mereka gembira, pendidikan mereka baik, bahkan hidup mereka yang minus bisa tercukupi jadi surplus, mereka tidak akan pernah melupakan kita. Justru mereka akan membackup dan membantu kita. Ketahuilah, ketika kita menolong orang, maka kita jadi bahagia. Kisah Rasul 20 ayat 35, Yesus berkata, ada lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dr. Lukas mengutip perkataan Tuhan Yesus, ada lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya tahu yang namanya diberi itu pasti senang, tapi justru Yesus sudah mengajarkan bahwa lebih berbahagia lagi, lebih senang lagi kalau kita tuh memberi. Nah, kemudian perkataan Tuhan Yesus ini diteliti oleh tim anak-anak mahasiswa Universitas Aragon Amerika Serikat, di mana mereka mengumpulkan orang-orang kaya, dan orang kaya tersebut dimotivasi
untuk menolong kepada yang miskin, dimotivasi untuk menolong kepada yang lemah, dimotivasi untuk menolong mereka yang sebatang kara, menolong mereka yang gak punya orang tua. Tapi sebelum si orang kaya ini menolong kepada orang-orang yang miskin, kepala dipasangkan topi MRI, magnetic resonance imaging, untuk mengetahui aktivitas otak mereka. Apa yang terjadi ketika si kaya ini menolong kepada si miskin, si kaya ini menolong kepada tunawisma, si kaya ini menolong pengobatan secara cuma-cuma, si kaya ini menolong kepada mereka yang sebatang kara, menghibur mereka yang tidak punya orang tua, memberikan hadiah buat mereka yang berkekurangan. Dan ternyata yang terjadi, sel-sel yang mati di dalam otak orang kaya tercipta regeneration cell, sel hidup kembali, sel-sel yang mati. Dan kemudian sel-sel yang berjalan lambat di otak orang kaya itu berjalan dengan cepat, sama dengan kebahagiaan orang bercinta dan menikmati makanan enak. Wow, luar biasa sekali. Rupanya kebahagiaan memberi sama dengan orang menikmati makanan enak dan bercinta. Berarti kita bisa mengetahui di sini hati yang gembira kita dapatkan dari memberi, dan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sampai dengan hari ini, tim peduli sesama dari Tangan Pengharapan sudah bergerak selama 31 minggu. Kemarin, waktu di minggu ke-30, kami mulai tes rapid dan tes swab test buat mereka semua. Tim semua di swab test karena takut mereka kena COVID. Jadi OTG, mereka nggak sadar kalau mereka kena COVID, dan ini akan menyebabkan penularan bagi anak-anak dan juga staf yang bekerja di Tangan Pengharapan. Dan ketika kami tes swab, hasilnya sungguh di luar dugaan. Mereka semua negatif. Padahal mereka tiap hari harus pergi ke pelosok-pelosok, tiap hari harus membagikan bantuan sembako, tiap subuh membagikan nasi siap saji, betul-betul bersentuhan dengan orang-orang yang ada di jalan. Tapi karena waktu mereka memberi kepada kaum yang kecil, hati mereka sukacita. Sekalipun kadang-kadang mereka kurang tidur, inilah membuat daya tahan tubuh mereka menjadi kokoh, menjadi prima. Satu gambaran dalam masa-masa seperti ini. Jangan sampai kita mengecangkan ikat pinggang, melupakan kaum kecil. Mari kita terus bantu mereka, karena hati yang gembira kita dapatkan ketika kita belajar memberi. Yang ketiga, kenapa kita perlu memperhatikan mengapa penting kaum kecil? Supaya doa dan kerinduan kita dikabulkan Tuhan. Sebab kaum kecil punya malaikat yang selalu bicara kepada Bapa di surga. Mazmur 10 ayat 17 dan 18, keinginan orang yang tertindas telah kau dengar ya Tuhan. Keinginan orang-orang yang tertindas didengar Tuhan. Engkau Tuhan menguatkan hati mereka. Engkau Tuhan memasang telingamu. Wow, orang-orang kaum kecil ini dekat di telinga Tuhan untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang-orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti kita. Makanya jangan pernah anggap enteng ketika kita memberi bantuan, memberi sedekah, memberi support kepada orang-orang yang kaum kecil. Mereka sebetulnya sedang berdoa. Tuhan berkati JBU, insya Allah Tuhan berkati kembali apa yang ditabur. Tahukah ketika mereka berdoa syafaat, maka Tuhan mendengar karena mereka dekat di telinga Tuhan, dan Tuhan mulai mencurahkan berkat-Nya kepada kita. Itu sebabnya ketika kita memberi, kita gak akan pernah mengalami kekurangan. Tapi ada orang yang gak pernah memberi, kok hidupnya kekurangan. Itulah mekanisme kerajaan Allah. Belajar di sini untuk kita memperhatikan kaum kecil, agar mereka tidak susah, dan hidup kita pun bisa bahagia, dan kita pun bisa sehat, kita pun punya kerinduan dan doa-doa dikabulkan Tuhan. Live a better life. God bless you.
Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.